Nama saya Fajar Masa Utomo, nomor absen 15, peserta Diklat Ganis PKB 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan video praktek identifikasi penetapan jenis kayu. Tapi sebelumnya, untuk melangkah ke arah praktek, kita akan mengetahui peraturan yang mendasari perlunya dilakukan identifikasi kayu, yaitu 1. PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Yang kedua adalah peraturan Menteri Kehutanan nomor P68 garis miring Men LHK garis miring Setjen garis miring Kum titik 1 garis miring 10 garis miring 2019 tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan. Yang ketiga adalah peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor P.2 garis miring Romawi 6 strip set garis miring 2015 tentang metode pengukuran dan pengujian hasil hutan. Tapi pada saat ini standar yang digunakan sebagai acuan dalam identifikasi jenis kayu secara makroskopis yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 8491 T2 2018 tentang penetapan nama jenis kayu dapat dilakukan secara manual dengan membandingkan dan menggunakan data jenis kayu dalam Atlas Kayu Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk sifat kasar kayu atau sifat fisiknya, yang pertama adalah yang nanti kita amati adalah warna, yang kedua tekstur, yang ketiga adalah arat serat, ketiga kesan raba, keempat kekerasan, kelima adalah berat daripada kayu itu nanti dengan menimang-nimangnya, selanjutnya adalah kilap, dan yang terakhir adalah kita mengamati tentang baunya. Untuk ciri struktur kayu atau anatominya, yang pertama adalah kita mengetahui lingkar tumbuhnya ada apa enggak, kemudian adalah pori atau pembuluhnya, yang ketiga adalah penyebaran pori, pengelompokan pori itu, isi porinya seperti apa, kemudian kita melihat jari-jarinya, kemudian saluran interseluler dan ciri-ciri lainnya. Akhirnya setelah kita nanti mengamati beberapa perlakuan tersebut, kita akan mengetahui nama jenis kayu itu kayu apa. Kemudian kita akan mempersiapkan praktek kita, nanti kita bisa di lokasi lain, kita akan secara kasat mata nanti akan melakukan praktek itu dengan persiapan bahan-bahan seperti kita sudah siapkan di sini adalah bahannya adalah kayu, kemudian peralatannya ada log, ada cutter untuk pemotong, ini harus yang tajam, harus yang baru, kemudian adalah alat-alat tulis, kaos tangan untuk P3K-nya, kemudian kita menyiapkan form daripada apa yang mau kita amati, kita udah siapkannya, dan mungkin kita akan bisa lanjut langsung ke lapangan nanti melihat gimana proses praktek tersebut. Ya, baiklah guys, kita udah di lapangan, kita akan melakukan praktek anatomi daripada kayu untuk kita mengetahui jenisnya nanti. Sedangkan alat yang kita perlukan adalah APD, mungkin saya pakai sarung tangan, yang satu nanti belum, nanti kita pakai setelah kita mau iris ini, karena kita mau melihat sifat kasarnya dulu seperti meraba dan sebagainya. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah pisau cutter, ini kalau bisa yang baru untuk matanya. Kemudian lop, kaca pembesar, smartphone, ini untuk nanti foto setelah kita melihat pori-pori dengan lop, kita foto hasilnya nanti akan kita identifikasi. Yang nggak kalah lupa, ini tadi bahan-bahan daripada yang mau kita periksa, bahan adalah sampel-sampel jenis kayu, kemudian alat tulis, dan yang paling perlu kita sudah siapkan untuk belangko untuk penulisan identifikasi. Ya. Baiklah, kita akan melihat contoh kayu nomor 7. Kita akan melihat dengan log. Kita pakai ABD dulu, kita pakai kaos tangan dulu biar takut kena cutter yang tajam, biar aman.
Nah, kemudian kita sayat daripada kayu ini harus searah sekali saja, jangan berkali-kali. Nah, kalau bisa sekali set. Nah, sekali kita persiapkan lob, kemudian kita lihat, kita identifikasi. Nah, kita lihat kelihatan sekali di sini jari-jari dan pori-porinya. Nanti dengan smartphone kita akan foto. Nah, di foto nanti hasilnya akan kita identifikasi di sini. Setelah kita mengamati dengan lob sebelumnya, kita akan melihat ciri kasar kayu dulu. Ciri kasar kayu dari segi warna, ini adalah kita lihat ini coklat kemerahan. Kemudian dari struktur ini kita raba, ini kasar. Kemudian ini dari arah seratnya ini lurus. Kita tulis di sini. Jangan lupa untuk warna coklat kemerahan. Coklat kemerahan. Nah, teksturnya ini cenderung agak kasar-kasar ini. Kasar, kita tulis di belangko. Kemudian arah serat, kita lihat arah serat di sini. Ini adalah arah seratnya lurus. Kita tulis lurus. Kemudian kesan rabanya ini adalah kayu ini licin. Kekerasan ini kalau di ini keras banget. Jadi kita masukkan, kita identifikasi di golongan keras. Kemudian berat dibanding dengan kayu yang lain, mungkin kita timang-timang. Nah, ini berat. Kita tulis di sini berat. Kemudian kekilapannya, ini kayu ini mengkilap. Jadi kita tulis kilap. Sekarang yang terakhir untuk ciri kasar kayunya, kita bau. Nah, di sini ada mempunyai bau kayak damar ini. Ya, kita tulis mempunyai bau damar. Dari hasil pengamatan tadi di smartphone itu kita lihat lingkar tumbuhnya itu nggak kelihatan. Untuk penyebaran porinya itu masuk ke soliter, porinya terpencar tanpa pola nyata. Jari-jarinya kelihatan ini berbentuk pendek arah diagonal. Saluran interselulernya aksial. Tangensial pendek. Baik, kita lihat dari ini hasil ini kita bisa gambarkan, kita gambar sesuai ininya. Ini dari hasil tadi foto, kemudian kita gambar. Ini udah jadi, terus kita bisa simpulkan. Nanti di sini dari ciri-ciri tersebut kita identifikasi dengan melihat di atlas kayu, nanti identifikasinya di situ akan diarahkan mulai model-model ini masuk jenis kayu apa di situ nanti. Nah, setelah tahu gambarnya seperti ini, nah, kita bisa tentukan dari ciri-ciri kasar kayunya coklat kemerahan, kasar, teksturnya arah serat lurus, kesan rabanya licin, kekerasannya keras, beratnya berat, mengkilap, mempunyai bau damar, kemudian penyebaran pori soliter, pengelompokan porinya tata baur atau paratrakeal, berbentuk pita halus di antara saluran damar, jari-jarinya berbentuk pendek arah diagonal. Kemudian saluran interselulernya aksial deretan tangensial pendek, lainnya adalah aksial tangensial pendek ini. Kemudian kita gambar, setelah kita gambar kita tentukan ternyata kayu ini jenisnya setelah kita melihat di atlas kayu ini mendekati ke keruing.
Jadi kita udah bisa menemukan satu jenis kayu dengan pengamatan yang seperti itu. Mungkin nanti untuk jenis-jenis yang lain menyusul dari hasil foto secara nanti masing-masing daripada kayu. Nanti setelah kita log, kita foto, nanti akan hasilnya kita lampirkan di hasil praktek ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.